Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah salatan wassalaman daimin mutalazimin ila habil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, berjumpa di majelis yang insyaallah penuh barokah ini, kajian malam Kamis KMK pada tanggal 9. pada tanggal 9 Februari 2002, yang mana pada malam ini kita mengusung tema sekularisme dalam perkembangan Islam. Nah, ini berkaitan dengan ideologi. Jadi, moga untuk sahabat-sahabat jemaah menyimak dan mungkin ketika ada faedah bisa dicatat. Langsung saja kepada pemateri kita atau narasumber kita pada malam ini, sahabat Zainal. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk malam ini kita akan membahas terkait sekularisme dalam perkembangan Islam. Nah, sebelum ke materi sekularisme dalam perkembangan agama Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sekularisme, ciri-cirinya itu seperti apa, lalu dalam proses perkembangan Islam tentunya yakni di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas. Pertama-tama yakni sekularisme. Sekularisme ini suatu ideologi yang mana bermula saat pihak gereja Katolik itu di Eropa dulu itu berkuasa. Nah, karena kekuasaan yang diusung oleh gereja Katolik ini sangat semena-mena terhadap negara-negara adik kuasa yang ada di barat seperti Roma dan kawan-kawan. Itu walaupun mereka parlemen tertinggi di negaranya, keputusan terakhir semuanya terletak pada gereja Katolik. Nah, karena terjadi ketidakpuasan dari berbagai para ahli maupun penguasa-penguasa, maka terjadilah sekularisme yang dipelopori oleh Martin Luther, yang mana Martin Luther ini nantinya sebagai pendiri gereja reformis. Nah, jadi gereja itu nantinya direformasi, kembali ditata ulang lagi agar mana sekularisme. Sekularisme ini adalah suatu pandangan terkait ideologi, terkait tata negara itu harus dibedakan dengan suatu idealis tata keagamaan. Jadi ketatanegaraan harus dibedakan dengan nilai-nilai dalam keagamaan. Entah itu nilai agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen, seperti itu. Nah, sekularisme ini sangat cocok sekali di Indonesia. Seperti halnya yang mungkin tanpa kita sadari, kita sudah melakukan sekularisme atau mengamalkan ideologi ini. Sekularisme ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yakni meyakini bahwa nilai sosial keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Nah, dalam artian nilai-nilai sosial keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia,
nilai-nilai kehidupan dunia ini bertitik fokus pada ketatanegaraan. Jadi keparlementer tata negara harus berdiri sendiri, tidak boleh dinaungi oleh suatu nilai-nilai keagamaan. Seperti itu. Masuk kepada ciri-ciri yang kedua, yakni menyebarkan paham melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme. Apa itu pragmatisme dan utilitarisme? Pragmatisme yakni suatu hal yang mana menginginkan suatu usaha yang menginginkan hasil yang bermanfaat dan secara praktis. Jadi pragmatisme itu segala suatu usaha kita dalam mewujudkan hal yang bermanfaat tetapi itu secara praktis. Nah, untuk utilitarisme yakni suatu tindakan yang berpegang pada kebenaran, memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jadi fokusnya kepada titik memuaskan atau membahagiakan orang lain, tetapi kita yang mati-matian dalam memperjuangkannya. Nah, dalam sekularisme ini titik tumpunya yakni pada pragmatisme dan utilitarisme, yang mana nantinya hasil akhirnya yakni menuju kepada kebenaran. Nah, kebenarannya yang seperti apa? Ya. Kebenaran yang berdasarkan kepada manfaat yang pertama, yang kedua manfaatnya itu harus bersifat bagi orang lain terutama. Bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang lain. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya sekularisme ini sangat bertolak belakang dengan entitas hukum yang ada di Islam, yang mana seperti kita ketahui sendiri, hukum di Islam itu yakni universal kan. Ada ketatanegaraan, ada sosial budaya, politik dan lain-lain. Nah, tapi di sekularisme ini hanya terkait ketatanegaraan. Kenapa demikian? Karena nenek moyang dari pencipta istilah sekularisme ini yakni George Jacob Holyoake atau biasa dikenal dengan Jacob Holyoake. Itu penganut dari ateis pertama. Nah, ateis, beliau adalah seorang ateis yang mana tidak mempercayai Tuhan dan hal-hal spiritual terutama. Nah, karena pada tahun 1851 ateis itu memiliki pandangan yang negatif bagi masyarakat di Eropa tentunya. Jadi Holyoake ini tidak serta-merta ikut ateis lagi, melainkan membuat suatu paradigma dari kejadian-kejadian yang ada pada masa itu. Lalu karena dia juga membaca literatur dari Martin Luther, Auguste Comte, yang mana pada tahun 1846 beliau sudah mencetuskan agama kemanusiaan. Nah, agama kemanusiaan inilah cikal bakal dari sekularisme, atau biasa sekularisme ini biasanya itu ya kalau bahasa sehari-harinya ya sekuler lah, seperti itu. Sekularisme ini sekuler.
Dalam sekularisme ini prosesnya itu ya ini skuleriasisasi, yakni transformasi dari seseorang, lembaga, atau hal-hal yang bersifat spiritual ke dalam keduniaan. Nah, jadi ketika materi itu sudah didewa-dewakan, bukan ke Allah lagi atau ke goiban lagi, itu secara tidak langsung kita sudah sekuler, menjadi seorang sekulerisme. Kenapa demikian? Karena sudah mendewakan suatu objek atau yang bukan spiritual itu menjadi tujuan akhir kita. Ke ciri-ciri yang ketiga yakni kegiatan yang sifatnya politis, bebas dari pengaruh agama. Nah, ini juga bertolak belakang dari masa-masa dulu, bahwasanya di Indonesia notabene dulu tidak ada agama. Tidak ada yang namanya agama, lalu masuklah agama pada Hindu Buddha, lalu sekularisme ini marak-maraknya yakni pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada penjajahan Belanda itu secara tidak langsung itu sudah ditanamkan kepada masyarakat Indonesia terutamanya oleh komunis-komunis itu sebuah sekularisme, yang mana sekularisme itu berkedok pada kebudayaan kepada UUD Belanda tahun 1855 ayat 119, yang mana pada saat itu kekuasaan Belanda dalam menguasai masyarakat Indonesia terutama, atau biasanya dulu itu Hindi Belanda pada UUD itu mencantumkan bahwa membuat suatu Islam politik. Nah, tujuannya apa? Islam politik ini yang pertama yakni kebebasan beribadah. Nah, asalkan pribumi ini nanti tidak mengganggu kebijakan atau tata negaraan yang dilakukan oleh komunis, ya tidak apa-apa, seperti itu. Yang kedua, memanfaatkan atau kebiasaan masyarakat pribumi untuk mendekatkan ke pemerintahan Hindia Belanda. Seperti halnya pada di Malang ini tradisinya ada setiap tahunnya itu ada yang namanya bersih desa. Nah, bersih desa ini diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda, disiapkan segala sesuatunya, tetapi dalam arti lain itu yakni menarik minat-minat dari masyarakat untuk mengenal atau menerima, dalam artian yang nantinya akhirnya itu menerima bahwa ya tidak apa-apa kami dijajah asalkan kami dapat melestarikan kebudayaan kami, seperti itu. Yang ketiga ya ini pencegahan fanatisme kepada agama-agama yang dianut. Nah, jadi dalam UUD Belanda ini ada 3 tadi. Yang selanjutnya yakni membahas kepada setelah sekularisme dalam perkembangan Islam yakni Islam. Nah, masuk kepada Islamnya. Islam agama yang sempurna atau kafah. Pengaturan seluruhnya itu sudah tertera, yakni sudah tertulis seperti ini dari kita melakukan segala hal diawali dengan yang kanan, diakhiri kalau yang jelek dengan yang kiri dan sebagainya.
Nah, ketika kita memasukkan sebuah doktrin sekularisasi ini pada Islam, seperti yang sekarang marak, yakni COVID. Nah, pada awal COVID kita tanpa sadar sudah didoktrinasi oleh sekularisasi. Kenapa? Karena pada awalnya kita sudah tata cara dari sholat, sosial, politik dan lain-lainnya itu direkonstruksi ulang lagi karena adanya COVID. Nah, ini sudah masuk dari penanaman sekularisasi pada dunia. Yang maksud ya walaupun awalnya itu dilatar belakangi oleh perang farmasi, yakni perang dagang obat kan. Lalu dilanjutkan dengan doktrin-doktrin masuk kepada agama, tata cara sosial kita yang awalnya itu tidak mengenal 3M atau 4M dan 5M dan sebagainya, itu lalu melakukan B ya, 5B bukan M. Maaf. 5B ya. 5B dan lain-lainnya. Juga dalam perkembangan Islam, sekularisme ini ideologinya ini sangat membahayakan bagi orang-orang awam. Kenapa? Karena di sekularisme ini sebetulnya kan awalnya sekularisme ini pertentangan umat Kristen terhadap gereja Katolik karena kesemena-menaannya dalam mengatur tata negara. Nah, ketika diadopsi oleh Islam yang dimaktubkan oleh Syed Qutb yang berasal dari Turki, beliau menekankan bahwa sekularisme dan sekularisasi itu sangat berbeda. Karena sekularisme itu hanya doktrin, kalau sekularisasi itu yakni transformasi dari seseorang atau lembaga atau hal-hal yang bersifat spiritual ke dalam keduniaan. Nah, iya, bisa diartikan proses penggerakannya. Lalu karakteristik tadi sudah. Nah, juga sekularisme ini merupakan akar dari liberalisme. Jadi liberalisme itu termasuk cikal bakal yang terbuat dari janin sekularisme. Seperti itu. Nah, pada Orde Lama kita bisa mengaca pada Pancasila kita atau ideologi dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Pada Orde Lama, Pancasila cenderung berkiblat kepada ideologi sosialisme, yang mana dulu kiblatnya sosialisme pada Uni Soviet pada tahun 1800 Masehi. Lalu dilanjutkan ke setelah itu Orde Lama, Orde Baru, lalu masuk ke demokrasi. Nah, demokrasi siapa penemu awalnya? Yakni Plato dari Yunani. Semuanya bukan dari pemikiran-pemikiran Islam, tetapi semuanya itu termaktub pada buku-buku yang ada di Andalusia dulu, sebelum orang-orang Katolik itu melakukan peta terhadap ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan menggemparkan perang salib, yang mana pada saat itu sangat
sangat dan sangat berpengaruh pada Islam, terutama pada ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena sarjanawan kita banyak yang menjadi relawan perang. Untuk yang dari Katolik itu setelah belajar ke Andalusia yang sekarang ini Spanyol, setelah berguru di sana dari kecil sampai besar sudah banyak pengetahuannya disalin setelah perang salib karena bukti-bukti dari Islam, orang-orangnya sudah mati, yang sarjanawan banyak yang gugur, dan literaturnya juga sudah tidak ada. Nah, karena pembuktian itu sudah tidak ada, aktualisasinya itu tidak ada. Jadi mereka ya enak dalam mengakuisisi pengetahuan yang dibuat oleh ulama-ulama kita itu sangat enak sekali. Karena sudah dibahasakan dengan bahasa mereka sendiri. Mungkin dari saya cukup seperti itu, Oke. Pak Moderator.